Sobat Mabel Chat, mari berlangganan channel dakwah, insya Allah berkah dan GPS. Jangan pelit subscribe. Ustadz, Ya. kenapa hidup itu mesti ada susahnya? Buat apa susah? Buat apa susah? Ya. Susah itu tak ada gunanya. Ya. Baik, sobat muda seiman. Siapa yang tak pernah sedih? Raja pernah sedih. Perdana Menteri pernah sedih. Pembantu raja pernah sedih. Bangsawan pernah sedih. Usahawan pernah sedih. Majikan pernah sedih. Karyawan pun pernah sedih. Jadi kalau engkau mengalami sedih, nggak usah sedih dulu. Itu yang penting terlebih dahulu. Karena jika engkau karyawan hari ini sedih, majikan pun pernah sedih. Karena kalau hari ini engkau majikan pernah sedih, usahawan pun pernah sedih. Karena kalau hari ini engkau usahawan pernah sedih, Perdana Menteri pun pernah sedih. Dan kalau hari ini engkau Perdana Menteri pernah sedih, Raja pun pernah sedih. Jadi engkau yang hari ini mengalami sedih, kecewa, risau dan galau, itu hanyalah salah satu di antara mereka orang-orang yang pernah hidup di dunia ini yang mengalami sedih. Dan ternyata sobat, sedih, risau, kecewa, galau itu tak mengurangi masalah. Kita buktikan sobat. Suatu ketika ada dua orang tukang cuci piring yang lagi bekerja nyuci piring. Yang satu bekerja nyuci piring sambil ngomel dan menggerutu. Yang kedua, ini nyuci piring sambil dia itu ngurut dada dan mendengarkan yang menggerutu. Maka sobat, saya tanyakan, andaikan sobat diminta untuk kemudian melihat dua orang ini setengah jam kemudian, kira-kira siapa yang dia itu nyuci piringnya selesai? Nah, yang dia itu ngomel sambil marah-marah, ataukah yang dia itu ngurut dada sambil menggerutu? Maka sobat muda seiman, yang ingin saya katakan adalah sedih, kecewa, risau dan galau itu tak mengurangi masalah, justru memperberat masalah. Sobat muda seiman, terus bagaimana kalau kita ngalamin sedih? Obatnya yang pertama adalah berenang. Apa tuh berenang? Bersikap tenang. Sobat muda seiman, tidak ada masalah yang akan selesai kecuali kita bersikap tenang. Tidak ada masalah yang tak mendapatkan solusi yang terbaik kecuali kalau kita mampu bersikap tenang. Dan tidak ada masalah yang mendapatkan jalan pengeluaran yang terbaik, jalan keluar yang terbaik kecuali kita mampu bersikap tenang. Sobat muda seiman, lantas bertanya kita, bagaimana caranya kita mampu bersikap tenang? Jawabannya sobat adalah, engkau mampu bersikap tenang ketika engkau mampu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat muda seiman, suatu ketika ada raja yang lagi sedih, galau, kecewa alias risau. Maka nih raja lantas kemudian dia panggillah pembantunya untuk bawain buah-buahan. Sobat muda seiman, ternyata pembantu raja ini bukan orang sembarangan, dia orang saleh. Amalan terbaiknya adalah dia mampu berprasangka baik kepada Allah. Gimana caranya?
ketika dapat nikmat dia ngomong alhamdulillah, al khairu mukhtarullah. Ini yang terbaik datang dari Allah. Ini bagus buat saya. Kalau naik pangkat dia ngomong alhamdulillah, ini yang terbaik datang dari Allah. Ini bagus buat saya. Nah, yang lebih hebatnya sobat, kalau dia dapat musibah, kalau gajinya nggak dibayar 6 bulan, dia tetap mampu ngomong al khairu mukhtarullah. Ini yang terbaik datang dari Allah. Ini yang terhebat. Ini yang tertepat datang dari Allah. Nak bayangin tuh sobat. Maka pembantunya inilah yang datang membawakan buah-buahan kepada sang raja. Raja pun mengambil buah-buah tadi, lantas kemudian mengambil pisau yang paling tajam untuk membuka kulit buah-buahan itu. Maka nih sobat, kebayang nggak nih kalau seandainya ada orang yang lagi banyak masalah, banyak pikiran, lagi resah, lagi gelisah, ini disuruh nguliti kulit buah. Kebayang sobat? Maka yang terjadi sungguh dahsyat sekali. Yang terjadi itu justru raja motong kulit buah, langsung pula lah terpotong jari raja tadi. Masya Allah. Maka sobat muda seiman, ketika terpotong jari raja tadi, ini di hadapan pembantunya yang ngomong al khairu mukhtarullah. Dan hebatnya, pembantu itu langsung ngomong ketika melihat jari raja terpotong, al khairu mukhtarullah raja. Jarimu terpotong, itu datang dari Allah, itu yang tertepat datang untukmu dari Allah. Maka sobat muda seiman, ini kebayang nggak nih? Orang yang dia itu dapat musibah, lantas ada yang ngomong, itu bagus tuh buat lu, itu datang dari Allah. Kebayang gak nih? Maka begitu pula sang raja, merah padam wajah raja, murka sang raja. Maka sobat muda seiman, ketika pada saat itu raja ngomong sama pembantunya, lu ngomong yang benar, gua pecat lu. Apa kata pembantunya tadi? Al khairu mukhtarullah. Mantap raja, pecat saya. Itu datang dari Allah, itu terbaik buat saya dari Allah. Maka sobat muda seiman, raja makin merah padam. Langsung dia ngomong, kalau gitu saya nggak pecat, saya penjarakan kamu di tempat yang paling dalam, di tempat yang paling kelam. Nah, tuh orang langsung dipenjara gara-gara ngomong al khairu mukhtarullah di hadapan raja. Nah sobat muda seiman, bagaimana selanjutnya? Lantas kemudian hari itu raja pergi untuk berburu, refreshing. Jadi sobat, dulu kalau raja-raja dan bangsawan itu lagi banyak pikiran, lagi gelisah, mau refreshing, ini biasanya berburu yang mereka pilih. Kenapa? Karena raja akan berangkat dengan pengawal elitnya. Kemudian raja akan berangkat dengan kendaraan mewahnya. Berburu itulah hobi mereka. Maka begitu juga raja ini. Pergilah dia berburu sobat. Hingga kemudian dia ingin petualangan yang baru. Dicarinya lah tempat yang baru untuk berburu. Ketika itu sobat, ternyata tak disangka raja. Rupanya di tempat yang baru itu ada suku kanibal. Yang raja sebelumnya tak tahu. Alhasil sobat, raja dan pasukan kecilnya ditawan dan ditangkap oleh suku kanibal ini. Maka sobat muda seiman, hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang paling mengerikan yang tak terlupakan oleh raja. Kenapa? Karena ternyata setiap hari salah seorang di antara mereka ini dikeluarkan dari kerangkeng. Terus apa? Lehernya diletakkan di meja pemotongan. Terus apa? Algojo kemudian menebas lehernya, memenggal lehernya. Orang tadi kemudian lantas kemudian dipotong-potong dan dimakan di hadapan raja. Masya Allah. Maka sobat, ini adalah pemandangan yang tak pernah terlupakan oleh sang raja. Hingga kemudian hari berganti hari. Hingga hari itu tibalah giliran raja. Raja ditarik dari kerangkeng, lantas kemudian lehernya diletakkan di meja pemotongan. Dan ketika pada saat itu, kemudian
Algojo pun siap hendak memenggal leher raja. Raja pasrah. Namun sobat, kemudian ternyata pada saat itu tiba-tiba Algojo tadi berteriak. Apa dia teriaknya? Ini orang jangan dipotong dan gak boleh dipotong. Maka bertanya orang-orang yang sudah menunggu hendak memakan sang raja, kenapa raja ini tak boleh dipotong? Hei tuan-tuan, tahukah engkau, ini yang kita potong ini adalah korban buat dewa kita. Dan raja ini tak layak, dia tak layak menjadi korban kita. Kenapa? Karena yang kita korbankan kepada dewa kita itu mestilah orang yang sempurna. Raja ini enggak sempurna, jarinya hilang satu. Masya Allah. Maka kemudian sobat, raja tadi pun kemudian tali ikatannya dilepas, kemudian ia disuruh pergi. Maka ketika pada saat itu menitiklah air mata sang raja. Lambat laun ia kemudian mengatakan, ternyata jariku yang terpotong ini itu adalah yang terbaik datang dari Allah. Al khairu mukhtarullah. Maka sobat muda seiman, raja tadi terus mengatakan, ini yang terbaik datang dari Allah. Al khairu mukhtarullah. Dan sobat, tiba-tiba raja tadi pun terdiam. Ia teringat, bukankah ada orang yang mengatakan sebelumnya kepadanya itu, bahwasanya jarinya yang terpotong ini adalah karena al khairu mukhtarullah, yang terbaik datang daripada Allah. Maka pada saat itu sobat, air matanya pun kemudian menitik. Kemudian muncul keharuan daripadanya. Ia lantas kemudian berlari menuju istananya. Dan ternyata ketika di istananya, yang ia temui bukan istrinya, yang ia temui bukan anaknya, tapi ia terus menuju ke bawah, ke tempat penjara yang paling kelam, yang paling dalam. Ia temui pembantunya yang dahulu mengatakan, al khairu mukhtarullah raja, jarimu terpotong raja. Tapi ingatlah, itu adalah al khairu mukhtarullah, yang terbaik datang dari Allah. Ia peluk pembantunya tadi. Maka pembantunya itu pun kemudian heran. Kenapa raja, ada apa denganmu? Maka raja ceritakanlah apa yang dia alami. Dan ia katakan, engkau yang mengajarkanku al khairu mukhtarullah, dan pengajaranmu itulah yang kemudian menyelamatkanku. Maka mulai saat ini sobat, mulai besok, mulai hari ini engkau kubebaskan. Dan mulai besok engkau kuangkat menjadi Perdana Menteri. Masya Allah. Maka sobat muda seiman, karena mampu berprasangka baik kepada Allah, dari pembantu yang dipecat, dari pembantu yang dipenjarakan, orang tadi pun diangkat menjadi Perdana Menteri sang raja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bukankah kami wajibkan kepadamu untuk berjuang, sedangkan berjuang itu engkau merasa benci dengannya? Ingatlah, sesungguhnya seringkali pada berjuang yang engkau benci itu, itulah yang terbaik buat dirimu. Dan ingatlah, berleha-leha, bersenang-senang yang engkau senang itu, itulah buruk buat dirimu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Jadi sobat, kalau Allah membuat hidupmu sedih, kecewa dan risau, bukanlah maksud Allah hendak mempersulit hidupmu. Bukanlah maksud Allah hendak membuat hidupmu mundur. Tapi ternyata sobat,
Allah ingin menyadarkan kepada engkau hari ini bahwasanya engkau sedang berada di dalam masalah. Masya Allah. Karena itu sobat, jalan yang terbaik adalah selesaikan masalahmu. Itu yang terbaik. Sobat muda seiman, bukankah masalah yang besar akan melahirkan pikiran yang besar? Bukankah pikiran yang besar akan melahirkan ide-ide yang besar? Bukankah dari ide-ide yang besar akan melahirkan karya yang besar? Dan bukankah dengan karya yang besar ternyata akan membuat engkau menjadi orang yang besar? Jadi sobat, ternyata Allah memberikanmu masalah bermaksud hendak membuat engkau menjadi orang yang besar. Masya Allah. Sobat muda seiman, yang kedua, ketika kita sedang sedih, kecewa, gelisah, risau dan galau, sobat, jangan lupa subscribe. Dan sobat, jangan pelit subscribe, karena ternyata orang yang pelit rezekinya sulit.